kalau netizen itu kan boleh berpendapat apa saja ya. Sekarang negara bebas pokoknya dari sisi saya sebagai penjabat bupati tentu harus melihat record dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, apakah sudah melakukan satu pengawasan yang sistematis ya, jadi bukan hanya karena kejadian, tetapi apakah ini merupakan hal yang memang kesalahan fatal dari kepala sekolah, itu kan harus kita dalami. Jadi tidak serta-merta ketika ada kejadian misalnya, oh mejanya sing keliru gitu, bilang nggak apa-apa, nek mejanya nggak apa-apa ya, karena ini adalah sudah menjadi berita yang sangat viral di media, maka kita justru harus berusaha untuk menjelaskan kepada publik, karena ini harus kerja kita kan harus ada tanggung gugat ya, apa yang sudah kita kerjakan kemarin, kemudian mengapa ada kejadian seperti ini, itu harus ada kajian yang komprehensif bersama-sama. Dan saya sampaikan harus ada mitigasi sekarang. Kalau ada anak-anak di sekolah bergerombol, kemudian ada anak yang mungkin ada ketidaknormalan dalam arti kebiasaannya tidak seperti itu, maka guru, kepala sekolah atau guru BP atau wali kelas itu juga harus lebih peduli, lebih care kepada anak. Tapi hal lain, masyarakat juga harus ikut bantu. Kalau ada anak sekolah, di jam sekolah dia berkeliaran di luar, saya minta tolong untuk bisa dilaporkan ke sekolah boleh, ke Danramil boleh, ke Polsek juga boleh, supaya ini semua kita harus selesaikan bersama-sama. Nggak bisa sekolah sendirian, apalagi saya, stunting. Ya, semuanya bersama-sama. Saya saat ini masih pada proses kajian. Ya, tentu nggak boleh gegabah untuk pemerintah. Sebetulnya yang paling bagus itu tidak memberi hukuman, baik memberikan reward. Oke, kepala dinas saya kira saat ini beliau sudah melakukan langkah-langkah yang baik, ya, bisa mencegah terjadinya peristiwa yang mungkin yang kita berharap tidak terjadi lagi, dan sangat proaktif untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh sekolah SMP dan SMA SMK. Kecamatan-kecamatan saya ingatkan kembali RT RW, kemudian Pak Kades, Pak Camat, bahwa anak-anak ini harus kita jaga. Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya bukan maunya mereka juga kayak gitu ya, nakal dan sebagainya. Mungkin ada lingkungan yang mempengaruhi handphone. Handphone ini juga dua mata pisau. Jadi ada positif side dan negatif side. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Maka orang tua harus kerjasama dengan sekolah, harus kerjasama dengan masyarakat, kemudian juga mungkin apa tadi ya yang Danramil, Kapolsek itu juga ikut serta di dalam mencegah itu. Dan yang penting adalah menjadi pelopor dan pelapor. Nah, anak-anak ini harus tahu. Jadi dia pelopor untuk tidak ada bullying dan pelapor kalau melihat ada bullying atau dia menjadi korban bullying. Maka di sekolah saya minta ada kanal aduan untuk ada melihat atau menjadi korban, itu harus dilaporkan. Gitu. Itu namanya pelopor dan pelapor. Oke?